Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Cefri Marsanto, NIM 192111024 dari HES 4A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Pada semester 4 ini, mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia mempelajari tentang 13 bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut. 1. Pada bab pertama yaitu orientasi hukum dan materi pengertian hukum perikatan Islam, alasan diajarkan dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Menurut terminologi, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, verbinden, yang artinya mengikat, perikatan atau perutangan. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pada bab 2 yaitu dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, meliputi dasar filosofis, yuridis, sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia dan perbandingan antara hukum perikatan Islam, hukum perikatan Barat, dan hukum perikatan adat. Terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam, yaitu akidah dan syariah. Sumber perikatan Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional. Selanjutnya bab 3 yaitu karakteristik hukum perikatan Islam, aspek-aspek hukum Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Komprehensivitas dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Implikasi hukum Islam menyentuh sampai pada akar permasalahannya, faktor yang mempengaruhi hukum. Hukum Islam berkarakter realisme atau nyata. Jadi dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan tidak mengabaikan peraturan dan hukum yang ditetapkan. Aspek hukum Islam, hukum ibadat, keluarga, muamalat, tata negara, dan pertimbangan pidana antar negara. Asas-asas hukum perikatan Islam terdiri dari 7 asas, yaitu 1. Asas ilahiyah, 2. Asas kebebasan, 3. Asas persamaan atau kesetaraan, 4. Asas keadilan, 5. Asas kerelaan, 6. Asas kejujuran dan kebenaran, 7. Asas tertulis. Selanjutnya pada bab 4 pengertian membahas tentang pengertian unsur-unsur dan rukun dan syarat akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad adalah ikatan ijab dan qabul yang dilakukan 2 orang atau lebih yang dibenarkan oleh syarak. Rukun akad adalah 1. Pihak yang melakukan akad, 2. Objek akad, 3. Tujuan pokok akad, kesepakatan ijab dan qabul, 5. Unsur yang terkandung dalam akad. Unsur yang terkandung dalam akad meliputi 1. Pertalian ijab dan qabul, 2. Dibenarkan oleh syarak, 3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Sumber perikatan manusia dan badan hukum. Pada bab 5 membahas tentang hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban dua sisi dari suatu transaksi yang saling timbal balik. Hak sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan bermacam-macam, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak manusia, hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Sumber hak yaitu syarat, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain. Pada bab 6 membahas tentang penyelesaian perselisihan dan berakhirnya akad. Jalan penyelesaian perselisihan bisa dilakukan melalui perdamaian atau suluk, arbitrase atau tahkim, dan proses peradilan atau al-qadha. Berakhirnya akad tercapainya tujuan, pembatalan atau fasak.
setelah berakhirnya waktu. Pada bab 7 membahas tentang bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha. 1. Meliputi akad pertukaran dan akad kerjasama. Bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertukaran, kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Akad pertukaran barang sejenis, misalkan uang dengan uang atau barang dengan barang. Pertukaran barang yang tidak sejenis, yaitu misalkan uang dengan barang dan ijarah atau sewa menyewa. Pada bab 8 ini membahas tentang bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 2, yaitu akad pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan adalah akad yang dimana seseorang mengutus atau orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barang atau hartanya. Bentuk-bentuk akad kepercayaan: 1. Wadiah atau titipan. 2. Ar-rahan atau barang jaminan. 3. Kafalah atau mengumpulkan, menanggung, dan menjamin. 4. Ariah, pinjam meminjam. 5. Hiwalah atau pengalihan hutang. Pada bab 9 membahas tentang penggolongan akad. Kontrak merupakan kesepakatan bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan, antara dua pihak atau lebih, melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Unsur-unsur dalam hukum kontrak yaitu: 1. Adanya kaidah hukum. 2. Subjek hukum. 3. Prestasi. 4. Kata sepakat. 5. Akibat hukum. Selanjutnya pada bab 10 membahas tentang kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Contohnya perbankan dan perasuransian syariah. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia, antara lain penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kemudian dalam asuransi syariah ada 3 prinsip, yaitu 1. Saling bertanggung jawab. 2. Saling bekerja sama atau saling membantu. 3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain. Dalam Islam, asuransi tidak boleh mengandung 3 unsur, yaitu gharar, maisir, dan riba. Ada 2 jenis produk asuransi syariah, yaitu takaful jiwa, itu ada dana siswa, investasi, haji, dan khairat. Yang kedua, takaful kerugian, itu ada takaful kebakaran, kendaraan, kecelakaan. Pada bab 11 ini membahas tentang kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, tentang pasar modal seperti reksadana syariah dan Basyarnas. Pasar modal syariah jenis kegiatan usaha dari perusahaan harus sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu 1. Perjudian. 2. Lembaga keuangan konvensional. 3. Produsen distributor serta perdagangan makanan atau minuman yang haram. 4. Produsen distributor yang menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 5. Melakukan investasi yang ribawi lebih dominan dari modalnya. Pada bab 12 ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern. 1. Yaitu membahas tentang MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM atau yang sering dikenal dengan multi level marketing merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaring bisnis MLM syariah. Apabila bisnis MLM sesuai dengan syariat baik aspek produk atau jasa yang dijual. Batasan-batasan umum dalam bidang MLM yaitu sistem MLM itu boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba atau gharar. Ciri khas sistem MLM: perlu diperhatikan segala bentuk yang menyangkut jaringan tersebut. MLM adalah sarana untuk menjual produk seperti barang atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa produk. Pertimbangan kejujuran seseorang anggota atau distributor yang menawarkan produk. E-commerce adalah fikih kontemporer, sebenarnya alat atau media yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel.
Waralaba adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu. Kemudian dalam penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti. Selanjutnya pada bab 13, ini merupakan bab terakhir yang membahas tentang tinjauan hukum perikatan Islam terhadap transaksi bisnis modern 2. Di sini membahas tentang EFT, credit card, masalah persaingan usaha dan lain-lain. EFT, jasa uang transfer dengan EFT menggunakan sistem wakalah atau pemberian kuasa. Dasar hukumnya pada surah Al-Kahfi ayat 19. Credit card atau kartu kredit. Masalah persaingan usaha dalam praktiknya yaitu harta sebagai amanah. Harta harus diperoleh dengan usaha yang halal dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha yang haram seperti riba, perjudian, berjual beli barang dan haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara batil dan merugikan orang lain, serta melalui suap menyuap. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang review perkuliahan pada semester 4 ini, mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Cita-cita saya ingin menjadi hakim karena saya ingin menggunakan ilmu yang saya dapatkan selama kuliah dan saya akan mempraktekkan dengan cara memutuskan suatu perkara dengan jujur dan adil. Selain bercita-cita menjadi hakim, saya juga berkeinginan mendirikan bank dengan sistem syariah yang akan membantu meringankan beban rakyat kecil dan ingin memberantas bank plecet atau rentenir atau lintah darat yang menyengsarakan rakyat kecil karena memberi pinjaman dengan suku bunga yang sangat besar yang mencekik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.